Shalom rekan-rekan yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan, bertemu kembali dengan saya Eri Aryani pada program Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Puji nama Tuhan, hari ini Living for Christ Indonesia ada di daerah istimewa Yogyakarta. Dan hari ini juga ada seorang pendeta hamba Tuhan yang akan berbagi cerita iman dengan kita, saudara. Dan puji nama Tuhan, kita akan berbincang-bincang dengan seorang hamba Tuhan, tepatnya dari Gereja Sidang Jemaat Allah Filipi, cabang Prambanan, dengan Bapak Pendeta Roni Harefa. Ya, apa kabar Pak Pendeta Puji Roni? Tuhan, luar biasa. Wow, luar biasa. Terima terus kasih ya. sudah bisa kenal dengan Ibu. Amin. Di dalam Tuhan berkati. kita selalu luar biasa. Amin, terima kasih. Kami bersuka cita Pak Roni, hari ini kami boleh ada di daerah istimewa Yogyakarta. Amin. Dan tentunya kami ingin nih Bapak berbagi cerita Ya, pasti. yang luar biasa buat kami. Pasti, buat amin. para pemirsa Living for Terima Christ kasih. Indonesia. Yes. Nah, kami datang ke tempat ini, Ya. tentunya Bapak punya cerita iman yang bisa dibagi kepada kami. Ya, pasti. Nah, Pak Roni, gimana awalnya Tuhan bisa memanggil Bapak untuk melayani, sehingga Amen. apa sih visi misi yang Tuhan berikan kepada Pak Roni sehingga hari Yes. ini begitu semangat saya melihat Bapak dan saya bertemu dengan Terima Bapak, kasih. ketransfer sukacitanya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Silakan Pak Roni. Iya, saya memberikan dulu background ya, mungkin sangat singkat sekali saja. Izinkan saya bahwa saya sebenarnya dari kampung, ya aslinya dari Pulau Nias, jauh sekali dari yang perkotaan, dan akhirnya sebenarnya saya mendapatkan panggilan ini adalah dari kelas 1 SMK Negeri Terpadu Gunung Sitoli. Pada saat itu momennya adalah pada bulan Oktober, dan akhirnya lah saya jatuh sakit, demam tinggi, dan akhirnya saya ada di Rajang 2, turun ke bawah langsung terguling. Dan akhirnya saya tidak bisa berjalan sama sekali. Itu saya mengalami lumpuh, dua-dua kaki saya tidak bisa berjalan, dan akhirnya apa yang terjadi? Kakak saya mengatakan, kenapa kamu? Karena saya satu kamar bersama dengan kakak, dan dia yang kelas waktu itu kelas 3 SMK juga, saya kelas 1 yang SMK, tapi beda SMK. Dan akhirnya apa yang terjadi, dia bilang saya bermain-main sama dia. Seolah-olah, kamu main-main, kau cuma panas begitu. Padahal aku bilang, ini saya tidak bisa bergerak dua kaki saya. Dan akhirnya apa yang terjadi, saya tidak lama-lama lagi, dan kakak saya datang dari kampung, dia diobati, dibawa ke rumah sakit, dan akhirnya tidak bisa sembuh juga. Dan akhirnya saya kembali ke kampung. Dan saya bertemulah seorang hamba Tuhan yang pada saat itu dia datang, kebetulan di kampus saya ada yang meninggal anak kecil, dilayani, dan apa yang terjadi, saya didoakan. Dan di situ hanya cuma satu doa saya, jika saya sembuh dari sakit ini, saya menjadi hamba. Amin. Berarti itu nazar ya Pak Roni ya? Itu nazar yang saya dapatkan waktu itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mukjizat. Pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan. Pelan-pelan 3 bulan saya mulai merangkak. Berjalan. Dan semester berikutnya di tahun 2004 saya masuk lagi di SMK untuk melanjutkan studi. Setelah itu sudah berhenti, tidak ada lagi. Ya biasalah di sana masih kembali ke duniawi. So lupa. Biasa lupa segala sesuatunya, dan akhirnya saya lulus. Hobi saya, tujuan saya waktu itu adalah saya mau jadi cita-cita jadi polisi atau tentara. Dan kebetulan Bapak dia bilang aku nggak punya uang segala sesuatunya, dan berhenti. Dan akhirnya Tuhan memperlihatkan satu tanda. Aku bilang, Tuhan aku mau kuliah. Dan ada seorang hamba Tuhan mengajak saya masuk sekolah misi seminari di STT Kanaan Nusantara di Ungaran, Semarang. Saya masuk di situ, aku bilang, Tuhan aku tidak mau di pengembalaan, aku mau ke pengajaran. Aku ambil jurusan pendidikan agama Kristen. Sudahlah beda-beda tipis, SPDK, itu gelarnya saya. Dan apa yang terjadi? Saya lulus di tahun 2012 kemarin, dan panggilan itu selalu ada dalam hati saya. Amin. Dan tahun 2013 kemarin ada teman saya kontak-kontak, dan dia ajalah saya pelayanan pertama sekali di GSIA Filipi di Klaten. Dan saya ditugaskan di Yogyakarta, dan akhirnya saya kembali ditugaskan merintis di Prambanan ini sampai saat ini. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Berarti Bapak pelayanan di sini masih belum berkeluarga?
Sudah. Oh, sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga. Tahun 2016 kemarin saya sudah berkeluarga dan dianugerahkan satu anak di tahun 2017. Puji Tuhan. Lahir, dan dari situ juga awalnya saya di Yogyakarta. Dan tahun 2017 itu Bu Sarah mengatakan, atau gembala sidang senior saya mengatakan, Roni, kamu lebih cocoknya di Prambanan. Dan saya tidak menolak. Saya langsung bilang, oke. Dan akhirnya dia bilang, ini ada jemaat, kita mulai komsel beberapa, waktu itu hanya sifatnya komsel dan tua-tua. Semuanya sepuh. Ya, semua sudah... Belum ada anak mudanya? Nggak ada sama sekali. Dan akhirnya saya melayani mereka, dan kita memulai pelayanan di Prambanan, buka ibadah hari Minggu pada tanggal 7 Mei 2017. Wow, luar biasa. Sampai sekarang berjalanlah ibadahnya. Dan kita pindah-pindah nomaden. Nomaden. Ya. Berapa kakak Pak sekarang jemaatnya? Jemaahnya sekarang puji Tuhan ada 40 kakak. Wow, dan jemaahnya sekarang dengan anak-anak 88 orang yang sudah kita layani. Visi misinya apa? Visi misinya adalah kita fokus kepada satu yang sudah ditetapkan oleh pusat GSIA Filipi Pusat di Klaten, adalah bahwa kita memiliki 555. Apa itu? 5 yang pertama adalah visinya itu adalah menjangkau 5.000 menyembah di kota Klaten, dan 500 pemimpin kelompok sel, dan nanti ada 50 pemimpin-pemimpin yang menjangkau jemaat-jemaat yang ada di sekitar Prambanan dan Klaten. Wow. Dan misinya adalah menjalankan amanat agung, menjadikan semua bangsa dan murid. Yes. Dan yang kedua adalah menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyatakan kasih dan mukjizat bagi mereka yang membutuhkan. Nah, itu penting sekali. Itu yang kegiatan apa aja yang sudah dilakukan? Dan luar biasa, anugerah Tuhan selama kita memulai pelayanan di Prambanan, luar biasa pelayanan yang kita kerjakan. Kita melakukan kunjungan keluarga, kita berdoa untuk buat keluarga, dan kita menjangkau mereka tadi yang si mbah-mbah tadi. Yang dulu itu ada saya hitung 25 orang, dan oleh karena COVID ada yang kurang lebih 8 orang yang sudah meninggal, yang karena juga umur tua, dan akhirnya Tuhan pertemukan jemaat-jemaat yang baru, dan kita juga menginjil dan kita mengajar mereka, dan akhirnya gereja itu sekarang terus berjalan, terus eksis dari yang tempatnya hanya gubuk, yang rumah makan Pelausan itu gubuk sekali, dan kita mengelilingi. Dan akhirnya alat musik yang jadi tidak ada. Kursi juga pun pernah kita dicuri di gubuk itu karena kita tinggal di situ. Ada mimbar yang dipersembahkan oleh orang dan itu juga dicuri orang. Ada sound yang kita susun di gubuk itu juga dicuri orang, dan kami mengatakan pada jemaat, biarlahkan dia. Iya. Biarkanlah dia. Tuhan mungkin dia tambahkan. membutuhkan. Oh ya. Tuhan tambahkan lebih banyak lagi. Percaya kalau Tuhan tidak akan membiarkan pekerjaannya terbengkalai. Ya, amin, puji Tuhan. Tentunya jemaat-jemaat itu kebanyakan dari pekerjaan Bapak petani kah? Kita rata-rata adalah semua jemaatnya, kalau saya mengatakan 80% di bawah ekonomi rendah. Jadi semua orang-orang tua, dan itu pun kita akan jemput. Karena tidak ada anak-anak yang sudah pergi kemana-mana. Jadi tinggal dia orang tua sendiri di rumah. Kalau dia ada suaminya, dan bahkan yang sudah meninggal suaminya. Dan akhirnya dia tinggal sendiri, dan akhirnya kita jemput. Sekarang banyak anak-anak juga. Dan puji Tuhan sekarang anak sekolah minggu sudah ada 25 orang. Anak pemuda sekarang sudah mereka terlibat tak ajarin dari yang dulunya tidak mau beribadah, anti beribadah, dan akhirnya tak ajar mereka untuk berdoa, dan mereka punya skill, mereka punya talenta untuk bermain musik, dan sekarang tak ajarkan mereka. Dan puji Tuhan, pelan-pelan kita menabung untuk beli alat musik yang kecil-kecil. Ya, ada yang mempersembahkan juga keyboard, drum listrik, dan kita pelan-pelan untuk menyusunnya. Pak Pendeta juga bisa main musik dong tentunya. Tentunya hanya cuma bisa pegang saja. Saya hanya cuma angkat-angkat dari rumah bawa karena kita ibadah sekarang di hotel, Hotel Galuh, yang namanya Hotel Galuh, dan jadi bukan dalam arti namanya tempatnya hotel, tapi ya kita terus bergumul. Ya, kita terus untuk bergumul karena kita ibadah setiap minggu itu, saya mengatakan kosnya tinggi sekali. Nah, itu gimana tuh Pak? Bapak kan bilang jemaatnya itu ekonomi rendah. Sekarang saya dengar ibadahnya di tempat yang keren. Gimana pendanaannya? Nah, itu pendanaannya kita harus buka-bukaan di sini adalah. Jadi saya tidak ada yang namanya tendensi apapun, dan tidak ada juga yang saya tutupi kepada jemaat. Ketika kita tidak ada
uang di gereja, dan ataupun kita sudah minus, selalu kita tayangkan kepada jemaat. Oh. Dan setelah itu di belakang layar saya kumpulkan teman-teman yang pengurus. Aku bilang, ini kita minus. Apa yang terjadi? Dia bilang, aku nyumbang 10, nyumbang 5. Luar biasa. Dan itulah yang menggugah hati saya. Jadi saya juga hitung juga. Tak kasih juga. Saya menjadi contoh kepada mereka. Yes. Dan akhirnya puji Tuhan, 7 tahun kita kemarin syukuran, ulang tahun yang ke-7. Ya puji Tuhan semua bisa berjalan dengan baik. Wow, mukjizat juga ya Pak. Anugerah Tuhan. Dengan dengar cerita Pak Pendeta Roni itu kayaknya wow, keren sekali gitu. Tapi dananya ada aja ya. Ada Tuhan saja, tuh mencukupkan Tuhan menurut amen, kekayaan dan amen, kemuliaan amen. dan Tuhan kita itu Tuhan yang kaya sekali. Kalau saya ambil 1 detik saja, mungkin 1 menit saja, bahwa di tahun 2023 kemarin kita sampai pernah minus itu 5 juta lebih. Dan bendahara tanya ke saya, Om, aku sudah tidak mampu lagi. Dan saya mengatakan, ayo kita puasa. Dan kami puasa hari itu. Hari Senin dia ngomong sama saya, hari Selasa, dan hari Rabunya apa yang terjadi. Kami kumpul, kami bareng, kami ngobrol, kami berdoa. Selesai kami di acara itu. Kami tidak tahu ada yang transfer. Luar Ketutupi biasa. semuanya, dan bahkan bisa untuk kita ibadah beberapa. Wow, dahsyat Itu sekali. anugerah Tuhan. Tuhan Itu kita dahsyat ya. Amen, amen. Betul-betul nyata hidup. Amen. Puji nama Tuhan. Kerinduan Pak Roni ke depannya bagaimana Pak? Kalau saya Kan nggak mengatakan, mungkin seperti ini. ya terus. nggak mungkin, pasti ya. Kerinduan jemaat Tuhan dan kami saat ini adalah kami sudah berinvestasi. Artinya adalah kami akan menyerahkan hidup kami untuk pelayanan di cabang Prambanan. Artinya bahwa jemaat Tuhan saya ngajak, mari kita bareng-bareng. Kerinduan mereka adalah memiliki gedung yang permanen. Amin. Kita memiliki gedung yang permanen dan kita sudah booking dan kita sudah bayar sekarang itu adalah tanah di Kapling yang ada di Prambanan, dan harganya adalah 500 juta lebih di atas, dan kita sudah bayar sampai saat ini adalah 133 juta. Percaya. Saya dan yakin dan saya percaya itu Tuhan sangat kecil cukupkan. bagi Tuhan. Yes, betul. Sangat kecil bagi Tuhan. Betul, amin. Dan kerinduan jemaat, kalau Tuhan izinkan tahun depan kami sudah menempatkan tempat. Amin, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Amin. terjadi. Wow. Saya imani dan saya percaya. Ini luar biasa nih Yes. Pak Pendeta Roni, Amin. imannya ya, dengar cerita-cerita kesaksian yang dahsyat sekali. Yes. Percaya Pak, Tuhan pasti cukupkan. Amin. Apalagi Terima kasih. ini pekerjaan Tuhan, Yes. bukan pekerjaan manusia. Benar itu. Pasti Tuhan yang mengambil alih. Amin. Dan kita akan melihat mukjizat Tuhan terjadi. Wow, Yes. luar biasa. Saudara, kita sudah mendengarkan kesaksian dari Bapak Pendeta Roni yang dahsyat tentunya. Amin. Bagaimana hambanya ini dipakai Tuhan dari yang tidak ada menjadi ada, bahkan Yes. melimpah-limpah. Amin. Saudara, hamba Tuhan ini punya kerinduan yang dahsyat. Yes. Tentunya perlu kita dukung. Amin. Kalau saudara memang betul-betul mau menggenapi hukum Kristus, Yes. yaitu bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Dan juga beban apa ini? Beban amanat agung untuk menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan. Dan untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat pribadi. Saudara, kalau saat ini saudara nonton program Living for Christ Indonesia, dan hati saudara mulai tergerak oleh kekuatan Roh Kudus, Amin. jangan ragu-ragu untuk mendukung pelayanan Tuhan ini. Saudara bisa lihat bahwa ada rekening di bawah layar saudara. Saudara bisa mentransfer persembahan kasih saudara kepada hambanya Bapak Pendeta Roni Harefa. Percayalah, apa yang saudara berikan dengan sukacita, Tuhan akan limpahi dengan berkat berkelimpahan. Demikian cerita hari ini dari program Living for Christ Indonesia. Kita akan bertemu lagi dengan episode selanjutnya, tentunya dengan hamba Tuhan yang luar biasa. Puji nama Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 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 Salam, Terima salam. kasih Terima Pak kasih. Pendeta Harefa. Terima kasih. Terima kasih, Terima Ibu. kasih. Tuhan Yesus memberkati.